Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang selalu semangat mencari ilmu. Pernah nggak kamu bayangin, ada tempat yang indah banget, penuh keajaiban alam, sejarahnya luar biasa, tapi justru dihindari oleh Nabi Muhammad. Ya, inilah kisah tentang Al-Ula, sebuah kota kuno di Jazirah Arab yang diselimuti misteri dan kisah peringatan dari masa lalu. Kota ini punya tebing batu tinggi, pahatan kuno yang mengagumkan, dan bentuk bebatuan yang mirip istana raja. Tapi tahu nggak? Nabi Muhammad pernah melewati tempat ini dalam perjalanannya, dan beliau justru mempercepat langkah sambil menundukkan kepala. Kenapa coba? Al-Ula terletak di antara Makkah dan Madinah. Kota ini dikenal juga dengan nama Madain Shalih karena dulu menjadi tempat tinggal kaum Tsamud, kaum yang disebut dalam Al-Quran dan didakwahi oleh Nabi Shalih alaihi salam. Kaum Tsamud ini sangat cerdas. Mereka bisa memahat rumah-rumah di bukit batu. Gaya arsitektur mereka luar biasa. Tapi sayangnya, hati mereka keras, mereka menolak kebenaran. Mereka menentang dakwah Nabi Shalih dan bahkan menyiksa serta membunuh unta mukjizat yang diutus Allah. Apa yang terjadi kemudian? Allah menurunkan azab berupa suara menggelegar dari langit. Gempa bumi menghancurkan kota mereka. Sejak saat itu, tempat itu sunyi. Bekas bangunan masih berdiri, tapi tidak ada kehidupan. Dan inilah yang membuat Nabi Muhammad menghindari tempat itu. Saat Nabi dan para sahabat melewati wilayah Madain Shalih dalam perjalanan Tabuk, beliau bersabda kepada para sahabat untuk tidak minum dari sumurnya dan tidak masuk ke reruntuhan bekas rumah kaum Tsamud, kecuali dalam keadaan menangis karena takut akan azab seperti yang menimpa mereka. Beliau mempercepat langkah, bahkan beliau menyuruh para sahabat untuk segera pergi dari tempat itu. Rasulullah ingin mengajarkan bahwa tempat yang pernah diturunkan azab, Allah adalah tempat yang patut dijauhi dan direnungi, bukan untuk disanjung karena keindahannya. Sahabatku, sekarang Al-Ula telah dibuka kembali sebagai tempat wisata sejarah. Tapi kisah dan peringatan yang terkandung di dalamnya harus tetap hidup. Keindahannya boleh dikagumi, tapi pelajaran dari kisah kaum yang dibinasakan jangan pernah dilupakan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi pengingat buat kita semua, bahwa kesombongan dan menolak kebenaran bisa mengundang murka Allah. Di part berikutnya kita akan bahas lebih dalam tentang kaum Tsamud dan bagaimana Nabi Shalih berdakwah dengan sabar dan penuh kasih. Jangan kemana-mana ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.